Hai, selamat pagi anak-anak kami, kelas 71 sampai 73. Salam sehat buat kita semua. Berjumpa lagi dengan Bapak, yakni belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita sudah masuk kepada materi yang baru, yakni bab 2, mencipta cerita fantasi. Ya, tentu materi ini adalah materi yang menarik karena kita diajak untuk berimajinasi, diajak untuk berfantasi. Nah, tetapi berfantasi dalam hal ini adalah berfantasi yang positif. Baik, mari kita perhatikan apa saja yang akan kita berikutnya. Nah, materi yang akan kita bahas pada cerita fantasi yang pertama adalah mengenai apa itu cerita fantasi, ciri-ciri, dan jenis-jenis cerita fantasi. Yang kedua, apa itu yang menjadi unsur-unsur cerita fantasi. Yang ketiga, penceritaan kembali isi cerita fantasi. Yang keempat, struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan cerita fantasi. Nah, mari kita lihat pada pembahasan pertama mengenai definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Yang akan kita ulas itu adalah apa itu cerita fantasi, ciri-cirinya, dan jenis-jenis cerita fantasi. Nah, mari kita perhatikan apa yang menjadi definisi cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Artinya, cerita fantasi ini adalah suatu cerita rekaan, suatu cerita yang dibuat bukan berdasarkan kenyataan, tetapi hasil imajinasi seseorang. Jadi, kita berimajinasi atau kita mengarang, kita tuangkan ke dalam sebuah cerita. Nah, itulah yang disebut dengan cerita fantasi. Nah, selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama adalah mengandung keajaiban atau keanehan ataupun misterius. Nah, di dalam cerita fantasi itu akan terdapat keajaiban-keajaiban yang tidak ada dalam kenyataan. Nah, kalau kita ambil cerita fantasi, kalau anak-anak kami pernah menonton uh, Harry Potter, itu adalah salah satu cerita fantasi, di mana di sana ada keajaiban ataupun keanehan-keanehan yang terjadi. Ada ilmu sihir di dalamnya. Nah, itu adalah keajaiban yang sebenarnya dalam dunia nyata itu tidak tampak terlihat. Nah, yang kedua, memiliki ide cerita. Nah, ide cerita itu tentu ada di dalamnya. Ide cerita itu bisa dari hasil imajinasi seutuhnya, tetapi bisa juga modifikasi dari apa yang ada dalam dunia kenyataan. Nah, yang ketiga menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Ya, ada latar penggunaan waktunya. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian, sama dengan ciri-ciri yang pertama ya, keajaiban, kesaktian. Contoh seperti film Harry Potter, ada kesaktian-kesaktian di dalamnya. Tongkat-tongkatnya itu bisa melakukan sihir. Yang kelima itu adalah bersifat fiksi, artinya tidak nyata, tetapi hasil imajinasi. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, bahasa percakapan sehari-hari. Ya, itu dia ciri-ciri teks cerita fantasi. Kita lanjutkan. Jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi itu dibagi ke dalam dua bagian. Jika berdasarkan latar cerita, dia ada 3 jenis. Berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, dia ada 2 jenis. Nah, berdasarkan latar cerita, latar lintas waktu masa lampau. Jadi ada cerita fantasi yang diambil mengupas tentang masa masa lampau, ya. Jadi cerita fantasi itu dikembangkan berdasarkan waktu yang sudah lama terjadi, sudah sangat-sangat lama terjadi. Yang kedua, latar waktu sezaman. Latar waktu sezaman ini artinya penggunaan waktunya itu hanya pada
konteks waktu tertentu, misalnya hanya pada konteks waktu khusus, ya. Bisa kita katakan kalau kita membuat cerita di yang latar waktunya konteksnya hanya dalam 1 bulan, itu adalah latar waktu sejaman. Dia tidak mengupas tentang masa yang akan datang ataupun masa yang sudah berlalu. Jadi dia melakukan konteks waktu itu sejaman, waktu yang tertentu. Nah, yang ketiga, latar lintas waktu masa yang akan datang. Sering kita lihat dalam suatu cerita fantasi, terutama film-film yang kita saksikan di bioskop barangkali, mereka menggunakan latar lintas waktu masa yang akan datang. Nah, seakan-akan mereka bisa melihat masa-masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, itu adalah jenis cerita fantasi, ya. Nah, selanjutnya berdasarkan kenyataan hidup. Jika dikaji dari berdasarkan kenyataan hidup, cerita fantasi itu bisa dibuat, bisa berdasarkan kenyataan ataupun diambil sepenuhnya dari fantasi. Kalau kita ambil cerita Harry Potter, itu tidak ada dalam kehidupan nyata. Yang bisa dikatakan itu adalah fantasi total, karena nama-namanya juga bisa dikatakan diambil dari hasil imajinasi. Tetapi cerita fantasi irisan, kenapa dikatakan irisan? Karena cerita itu dikembangkan berdasarkan hasil imajinasi dan digabungkan dengan dunia nyata. Jadi cerita itu dikembangkan antara penggabungan yang ditangkap dari dunia nyata dan digabungkan ke dalam hasil-hasil yang dituangkan dari hasil imajinasi. Jadi penggabungan antara kenyataan dan hasil imajinasi itulah cerita fantasi irisan. Nah, jadi tentu cerita fantasi ini hampir semua atau hampir tidak ada satu orang pun yang belum pernah menonton, menyaksikan atau membaca cerita fantasi. Nah, kita juga sering berfantasi, ya. Ketika kita melamun, itu juga disebut sebagai berfantasi, namun fantasinya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi cerita fantasi ini mengajak kita untuk bisa menuangkan ide-ide kita, hasil imajinasi kita ke dalam sebuah tulisan, ke dalam sebuah karya. Ya, Pak, kami sering menonton film Upin Ipin. Apakah itu termasuk cerita fantasi? Ya, itu adalah cerita fantasi. Ya, Pak, saya sering menonton waktu hari Minggu itu film kartun Doraemon. Apakah itu termasuk cerita fantasi? Ya, itu adalah cerita fantasi. Nah, apa yang kita saksikan di televisi hampir hampir semua adalah cerita fantasi. Namun bedanya ada cerita itu penggabungan antara imajinasi dan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak kami pasti sering menonton cerita-cerita fantasi atau membaca cerita-cerita fantasi. Nah, selanjutnya kita bentuk latihan ataupun penugasan. Anak-anak kami silakan menuliskan sebuah cerita fantasi yang pernah kamu baca sebelumnya. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari, tuliskan sebuah cerita fantasi itu, boleh yang sudah pernah kamu tonton, boleh yang sudah pernah kamu baca, atau kamu membuat sebuah cerita hasil dari imajinasi kamu sendiri dan kerjakan di selembar kertas double folio. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, tugas kamu itu boleh yang kamu tuliskan itu hasil imajinasi kamu sepenuhnya, atau boleh yang sudah pernah kamu baca atau kamu tonton sebelumnya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Harapan Bapak, anak-anak kami tetap sehat, tetap semangat, salam sehat, semangat belajarnya.